Erik dengan gaya humornya yang khas, terus tulisannya juga mengalir. Isinya ini tentang apa sih, Pak? Nah, buku yang saya pegang ini, The Socrates Express, ini buku terbarunya Erik Weiner. Isinya itu memadukan antara catatan perjalanan dengan refleksi filosofis Erik Weiner. Nah, sebagian besar refleksi filosofis atau perenungan Erik Weiner ini kebanyakan ditulis di atas kereta api. Makanya mungkin judulnya The Socrates Express, kereta ekspres. Nah, menariknya, Erik Weiner ini berhasil meyakinkan kita bahwa hubungan antara berpikir, berefleksi dengan kereta api itu seperti hubungan sepasang kekasih atau sepasang sahabat yang serasi. Sepanjang perjalanan dengan kereta api, dia merefleksikan ajaran berbagai filsuf dari mulai Marcus Aurelius, kemudian Socrates, Nietzsche hingga Beauvoir, Gandhi gitu ya, dan kaitannya dengan kehidupan sekaligus menemukan relevansi kearifan mereka, para filsuf ini, dengan masa kini. Ini juga bisa disebut seperti yang disebut oleh Martin Suryajaya, filsuf dari Indonesia. Buku ini menghadirkan filsafat sebagai seni menjalani hidup. Saya sepakat dengan Martin Suryajaya yang ditulis di belakang. Apakah buku ini membuat pusing bagi pembacanya? Meskipun ini membahas tema yang berat gitu ya, sepintas kita mendengar kata filsafat kayak berat, mendengar nama-nama filsuf kayaknya jelimet dan sebagainya. Tapi pengalaman saya pribadi, tiba-tiba nggak sadar sudah baca sampai 150 halaman, tiba-tiba sudah 200 halaman gitu. Artinya Erik dengan gaya humornya yang khas, terus tulisannya juga mengalir, tidak membuat kita berpikir gitu ya, mengernyitkan dahi gitu, bingung gitu. Justru buku ini banyak menghiburnya. Mana nih bagian yang Karena yang tadi saya bilang sebelumnya gitu ya, buku ini bikin kita nggak sadar, tahu-tahu sudah di 100 halaman, tahu-tahu sudah di stasiun-stasiun berikutnya di halaman sekian. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi yang paling berkesan itu tentang Schopenhauer. Schopenhauer ini dikenal sebagai filsuf pesimis, paling pesimis kayaknya ya, manusia paling pesimis di dunia. Dia berkata bahwa kita hidup di dunia yang paling buruk di antara dunia yang ada, yang mungkin ada. Itu pernyataan yang menyentak bagi saya. Tapi di satu sisi, Schopenhauer meskipun pesimis, mengabarkan pesimisme, tapi juga tidak menganjurkan kita untuk putus asa. Ini menarik sekali. Kemudian Schopenhauer juga menganjurkan kita untuk mendengarkan musik-musik klasik, menyelami musik klasik gitu ya. Itu sangat menarik buat saya. Ada filsafat apa lagi nih dalam buku ini yang tanpa kita sadari ternyata itu sering kita lakukan? Kalau yang erat kaitan dengan situasi saat ini gitu ya, ketika kita menghadapi pandemi, menghadapi kekhawatiran yang tinggi gitu, kecemasan, ini membahas dua filsuf stoicisme, ada Marcus Aurelius, ada Epictetus. Filsuf ini kan mengembangkan sebuah filosofi bagaimana menghadapi situasi yang sulit gitu ya, situasi yang tidak pasti seperti saat ini. Misalnya Marcus Aurelius hidup di masa dia juga menghadapi masa-masa seperti hari ini gitu ya, menghadapi wabah Antoninus. Banyak masalah lah, banyak masalah. Nah, stoicisme ini mengajarkan ketabahan, mengajarkan membagi, ada dikotomi persepsi gitu ya. Mana yang bisa kita kuasai, kendalikan, mana yang di luar kita. Nah, pembelajaran stoicisme ini bisa kita aplikasikan, bukan sekedar jadi pemahaman gitu ya, bahwa ya virus di luar kendali kita tidak bisa mengendalikan virus gitu. Virus itu di luar kita. Nggak hanya sebatas pemahaman, tapi juga bisa dipraktikkan. Insya Allah dengan mempraktikkan stoicisme, saya rasa hidup jadi lebih tentram gitu ya, tanpa harus berpikir cemas berlebihan. Kemudian selain stoicisme, misalnya ada tentang Epicurus gitu ya, tentang menikmati, tentang hidup, bagaimana sih cara hidup yang menyenangkan gitu. Kadang kita terjebak bahwa yang menyenangkan itu yang menggoda gitu ya, bukan yang kita butuhkan. Misalnya kita lebih memilih sesuatu yang lebih menarik, padahal itu tidak kita butuhkan. Epicurus yang dianggap sebagai filsuf hedon justru
menerangkan kepada kita bahwa sejatinya kenikmatan yang paling sejati ya yang paling hakiki gitu ya, yang apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang membuat pembaca Mizan harus membaca dan memiliki buku Socrates Express? Sebetulnya ini menjawab buku ini ya, buku Socrates Express ini menjawab pertanyaan teman-teman Mizan, pembaca Mizan di media sosial. Banyak yang komen, apalagi buku rekomendasi bacaan filsafat yang mudah dibaca, yang mudah dicerna gitu. Nah ini jawabannya gitu. Buku ini bukan menjelaskan apa itu filsafat, bagaimana filsafat, apa itu sejarah filsafatnya seperti apa gitu. Justru buku ini mengajak kita untuk berfilsafat. Gitu. Makanya nggak bikin pusing. Nah ini juga bisa dibaca bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah baca Dunia Sophie, kemudian pengen lebih tahu banyak tentang filsafat, bisa baca buku ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengawali petualangannya bersama filsafat. Ini buku yang cocok. Bagi para pembaca Mizan yang ingin baca bukunya, bisa dapatin di mana? Bukunya akan segera terbit teman-teman, dan sudah proses cetak. Yang pasti sudah bisa dipesan di toko-toko buku online. Dan kalau nggak salah hari ini hari terakhir untuk pre-order. Jadi teman-teman silakan pre-order hari ini karena besok harganya naik.